Halo semuanya, balik lagi di channel Film Aing. Kali ini, Aing akan ngebahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang harus menghadapi situasi paling menakutkan dalam hidupnya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, ulah poho like dan subrek channel ini agar terus berkembang biak. Gaslah daripada banyak ngebalincong, kita langsung saja. Got you. The lake's gonna be so good today. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis imut bernama Clara, di mana ia terlihat sedang menyiram tangkal jengkol di halaman rumahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di belakangnya. Pemandangan itu langsung membuat Clara kaget. Tetapi ketika ia melihat pria itu tanpa sopan, ia pun sedikit menurunkan kewaspadaannya. Hi there. Hi. Are your parents home? No, actually, this isn't my house. Namun tiba-tiba, pria bernama Richard ini mengeluarkan sebuah pistol karena takut Clara tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Let's go. Get your head down. Saat ia melihat Richard menyalakan mobil, Clara tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan mulai bernapas dengan berat. Tetapi akalnya mengatakan bahwa ia harus tetap tenang. Ia berusaha menahan napas dan menekan tangisnya agar tidak menarik perhatian Richard. Di dalam mystery box, Clara berusaha sekuat tenaga menghafal angka-angka yang tercetak di label tersebut. Meskipun suaranya sangat pelan, hal itu tetap membuat Richard waspada karena ia mendengar gerakan dari dalam kotak. Tak lama kemudian, Richard menghentikan mobilnya. Ia memperingatkan Clara untuk bersikap baik dan mengikuti instruksinya. Sit up. And your ankles? I'm gonna gag you. Saat Richard membuka bagasi untuk mencari sesuatu, Clara mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Ia segera ngajlot keluar dari mobil. Santai heula lur. Ternyata itu hanyalah imajinasinya. Clara membayangkan ketika ia mencoba kabur, mungkin ia akan ditembak modar oleh si Richard. Tak lama kemudian, Richard berjalan kembali dan ia membawa sebuah borgol. Menyadari Clara hanyalah bocil ololeho yang belum tahu apapun, si Richard tampak senang melihatnya. Ia menutup kotak itu dengan puas. Sementara Clara terbaring tak berdaya di dalamnya. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa. Ia pun tidak tahu nasib apa yang akan menantinya. Sementara itu, saudara perempuannya baru saja masuk ke dalam rumah. Ia melihat pakaian acak-acakan di lantai. Hal itu membuatnya merasa sedikit aneh, sehingga ia segera memanggil Clara beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kara! Melihat selang taman masih tergeletak di luar, perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya. Ia segera menelepon ibu mereka dan mengatakan bahwa Clara aya nu nyulik. Talking about, I just spoke to her. But not to come pick her up? Ibunya sempat mengira Clara pergi menemui pacarnya, namun setelah meneleponnya, ia mengetahui bahwa Clara tidak ada di sana. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, ibu mereka memutuskan untuk menelepon polisi. Missing? Gotta call the police. Miss Johnson. Miss Johnson. Oh my God. Okay, I'm coming back right away. I'll come right there. Missing. She's been missing for about... Namun respon dari polisi justru membuatnya semakin panik karena Clara baru hilang selama 2 jam. Hal itu belum memenuhi syarat untuk membuka kasus sehingga mereka belum bisa melakukan apa-apa. Officers will know to be on the lookout. You should go home. Wait and see if she calls. Dasar polisi anjing.
Di sisi lain, Richard membawa Clara ke rumahnya. Ia kembali memperingatkan agar Clara tidak berteriak meminta tolong. Setelah melihat Clara tidak melawan, Richard akhirnya melepas ikatannya. Meskipun tangan dan kaki Clara kini telah bebas, rasa takut di dalam hatinya tidak berkurang sedikit pun. Come with me. Richard kemudian membawanya masuk ke kamar tidur, tetapi pemandangan di dalam kamar itu membuat Clara takut karena banyak sekali alat perang kasur di sana, sehingga ia tidak berani melawan sedikit pun. I will always have this gun or some other weapon nearby. You will listen to everything I say. Demi tetap hidup, ia terpaksa menuruti semua keinginannya. Richard memperingatkan Clara bahwa jika ia berani melawan, ia bisa menembaknya kapan saja. Tak hanya itu, ia dengan kasar memaksa Clara untuk memanggilnya ayah dan menuntut agar ia mematuhi semua perintahnya. How old are you, Kara Robinson? 220. Ketika ia mengetahui bahwa Clara belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, si koplok ini tersenyum dengan puas karena ia sudah berhasil menculik seorang gadis bocil yang masih sempit. Sehingga ia menyuruh Clara berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk menyundulnya. Be quiet. Wait. Beberapa menit kemudian, setelah si koplok sebel menghantam asetnya, Clara pergi ke kamar mandi. Ia melihat setiap sudut jendela di sana. Dan keinginan untuk melarikan diri memenuhi pikirannya. Namun, ia tidak memiliki kesempatan saat itu. Dan tidak berani mencoba kabur. Yeah. Kemudian Clara dengan santai menanyakan tentang masa lalu Richard. Richard mengatakan bahwa ia dulu pernah bergabung dengan militer. Ia telah menghabiskan 9 tahun di militer, namun tidak pernah mendapatkan promosi. Hal itu membuatnya merasa putus asa dan frustasi hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penculik. You know, I'm not looking to hurt you. When I was in school, but nothing saved up. Kemudian Clara berpura-pura bersimpati, berharap bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Richard. Tanpa diduga, Richard bahkan mengatakan bahwa jika waktunya tepat, ia mungkin akan membiarkan Clara pergi. Meski begitu, ia tahu ini bukan saatnya untuk kabur. Ia harus tetap waspada dan berpikir jernih. Tak lama kemudian, Richard mengeluarkan sebuah udud lisong dan menyuruh Clara mencobanya. Inhale deep and hold it. Come on. Najan enggeh moal tebatuk lur. Memanfaatkan momen itu, Clara bertanya apakah ia bisa diajari cara menggunakannya. Richard dengan senang hati memperagakannya. Clara bahkan memintanya mengulanginya sekali lagi. There are rules. I think. Menyadari bahwa ia dipermainkan, Richard mengeluarkan senjatanya dan memperingatkan Clara agar tidak menguji batas kesabarannya. Ancaman itu kembali membuat Clara diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. How many animals do? Setelah malam yang penuh penderitaan dan sedikit genjotan, Clara dengan santai menanyakan tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya. Ia mengetahui bahwa Richard bekerja sebagai kompresor, bahkan sempat menyebutkan alamat kampung halamannya. Clara diam-diam menghafal semua informasi itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa Richard berani mengatakan semua itu karena ia memang tidak pernah berniat membiarkan Clara pergi hidup-hidup. I am gonna let you go. When I'm done, you will always be the girl who was raped. Forever. Meskipun Richard hampir selalu mengawasinya, Clara tetap berhasil memperhatikan beberapa detail pribadinya. Saat berada di kamar mandi, ia melihat banyak sekali sabun skincare yang menandakan bahwa sebelumnya ada seseorang wanita yang menggunakannya, sehingga ia berpikir mungkin bukan hanya dirinya yang diculik oleh si Richard.
Sit. Ketika malam tiba, Richard mulai menyiapkan makan malam. Clara sebenarnya ingin menolak, tetapi di bawah ancamannya, ia tidak punya pilihan selain menuruti sambil berusaha mencari waktu. Clara dengan hati-hati menghafal setiap detail yang mungkin berguna. Ia juga memperhatikan beberapa tanggal di kalender yang diberi tanda khusus. Namun tiba-tiba, Richard kembali berubah sikap dan memerintahkan Clara untuk melepas pakaiannya. Stop. Take that off. The rules. But I need you to do something. You've done your job. Gas moal salah ngahantam deh bae barudak. Setelah itu, Richard menyalakan televisi untuk melihat apakah ada berita tentang hilangnya Clara. Seperti yang ia duga, hilangnya Clara belum menarik banyak perhatian. Richard merasa puas dan yakin bahwa rencananya berjalan dengan lancar. Not Jess, not your mom and dad. Richard kemudian mengatakan kepadanya bahwa keluarga dan teman-temannya tidak peduli padanya dan mungkin ia tidak akan bisa selamat. Namun, Clara tidak mempercayai satu kata pun dari apa yang ia katakan. Richard yang menyadari hal itu, dengan marah, ia menyeret Clara kembali ke kamar dan mengeluarkan kotak yang sama yang digunakan saat menculiknya. Stand over there. You gonna get back in the container? Tak lama kemudian, Richard menyadari bahwa Clara mungkin akan mati. Ia segera membuka kotak tersebut. Saat itulah, ia menyadari bahwa Clara seperti dirinya. Ia menderita klaustrofobia nan boalah teu nyaho aing ge, sehingga ia segera memberikan obat kepada Clara. Helps me. Take it. Did you swallow it? I think so. Good. Untuk mencegah Clara melarikan diri, Richard mengikat tangan dan kakinya saat ia tidur. Ia bahkan tidak memberinya selimut dan membiarkan Clara kedinginan sampai apemnya keriput. Namun Clara tidak menyerah pada perlakuan kejam itu. Keesokan paginya, saat ia terbangun, ia menyadari bahwa si Richard masih molor. Sehingga ia memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk menjalankan rencana pelariannya. Ia dengan hati-hati melepaskan ikatan di kakinya sambil menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Ia perlahan bergerak menuju pintu. Akhirnya, ia berhasil keluar dari ruangan itu. Selama pelariannya, Clara berlari sekencang mungkin tanpa berani melambat sedikit pun. Untungnya, ia bertemu dengan sebuah mobil di persimpangan. I'm kidnapped. I was kidnapped. What do It you was want us that to part. do? Yeah, okay. Okay. Thank you. Tak lama kemudian, dua orang asing yang baik hati dan tidak sombong membawanya ke depan kantor polisi. Wajah Clara dipenuhi tekad dan harapan. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencari keadilan dan membuat Richard menerima konsekuensi atas perbuatannya. May I? Brown hair with a gun yesterday morning, and then Saat para petugas mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi serius. Mereka menyadari bahwa apa yang dialami Clara adalah sebuah kejahatan yang sangat serius. Para petugas segera melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. I need a missing persons report for Kara Robinson and the driver's in. Hi. Did you bring a girl into the station just now? Yeah. and then I saw that there was this big like lock. Kepala polisi mendengarkan dengan serius, tidak seperti polisi yang ada di Konoha. Ia memahami betapa beratnya kasus ini dan segera memerintahkan anggotanya untuk memulai penyelidikan. The sight of you. You were first reported missing almost 18 hours ago. Pada saat yang sama, kepala polisi juga menghubungi Ibu Clara
Ketika ibunya mendengar bahwa putrinya telah ditemukan, ia diliputi emosi dan tak kuasa menahan air mancur. Mama, can you come pick me up? Oh, baby. Namun, polisi masih belum mengetahui alamat pelaku, sehingga Pak Polisi membawa Clara untuk ikut membantu menunjukkan lokasi tempat ia disekap. Setibanya di sana, karena bangunan di daerah tersebut terlihat sangat mirip satu sama lain, Clara tidak bisa memastikan lokasi yang tepat. Mereka pun hanya bisa meminta bantuan petugas keamanan setempat tanpa informasi yang jelas. Birds, rats, hermit crabs, guinea pigs. That unit? Yeah, sure. Thank you. Tiba-tiba, Clara menjelaskan bahwa ia pernah tinggal bersama seorang wanita berambut pirang. Berkat detail penting tersebut, petugas keamanan hampir yakin bahwa apartemen itu adalah milik penghuni kamar nomor 301. Sehingga, kepala polisi segera memerintahkan anggotanya untuk memeriksa lokasi tersebut. Namun, demi keselamatan Clara, ia memutuskan untuk membawanya kembali ke kantor polisi. Kara, where is she? She's not? I don't know. What do you mean you don't know? Saat ia melihat Clara berdiri di hadapannya, ia langsung berlari dan memeluk putrinya. Di saat yang sama, petugas berhasil menemukan apartemen pelaku. Tetapi tempat itu sudah kosong. Clara dan ibunya terus menunggu dengan cemas ketika mereka mengetahui bahwa pelaku telah melarikan diri. Surrounding buildings, parking lots, any suspicious man. Kept us waiting. I'm Sergeant Jennings. I'd like to give you some pictures. Namun Clara tidak tinggal diam. Ia dengan berani maju dan terus bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan. Berkat ingatannya yang sangat baik, Clara mampu mengulang setiap detail penting yang ia perhatikan, termasuk nomor telepon dokter dan berbagai hal kecil lainnya yang sempat ia lihat. Somebody else, so he's got to go back to work tomorrow. Something to do with the woman that he lives with is probably in Disney World right now. Ia bahkan ingat bahwa Richard memiliki sebuah kotak misterius yang disembunyikan di bawah lemari, yang digunakan untuk hewan peliharaannya. Ketelitian dan kecerdasan Clara membuat semua petugas tampak ngileg. Lalu polisi segera melakukan penggeledahan menyeluruh di apartemen tersebut. Hope whatever he's hiding in this footlocker is something useful. Those aren't. Dan benar saja Lur, mereka segera menemukan kotak logam itu. Di dalamnya terdapat barang-barang pribadi milik beberapa gadis yang berbeda. Beserta informasi tentang sejumlah korban yang hilang. Penemuan ini memastikan bahwa 5 gadis termasuk Clara telah menjadi targetnya. Namun perbedaannya hanya satu, Clara adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. If you could just scooch forward, lie down. Untuk menemukan pelaku secepat mungkin, polisi juga menginterogasi pacar si Richard. Namun, wanita itu tidak mengetahui apapun tentang perbuatannya. Karena pelaku belum tertangkap saat itu, polisi kemudian meningkatkan patroli di sekitar rumah Clara untuk melindungi keselamatannya. Kara. She is in the house? Maybe. It's hard to take comfort in closing cold. Hotel outside of Orangeburg. The room is on. Seiring berjalannya waktu, setelah penyelidikan yang terus dilakukan, polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan bebenguk si Richard. Sign of the vehicle. Wait. Dispatch. He just ran straight into traffic. Setelah pengejaran yang menegangkan, Richard memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dispatch, we have the suspect. Suspect is armed, requesting back. Put down your weapon! Drop it! Drop it! It's over! Beberapa waktu kemudian, polisi segera memberitahu Clara tentang semuanya. Clara akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. Karena ia berharap Richard akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan suatu hari ia bisa berhadapan langsung dengannya di pengadilan untuk mengatakan
bahwa menculik dirinya adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. I shouldn't have yelled at my mom. Can you give us a second, Sergeant Jennings? Of course. I survived. Film ini diangkat dari kisah nyata. Tindakan Clara tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membawa harapan bagi calon korban lainnya. Keberanian dan kecerdasannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, sehingga film pun berakhir.